Sebelumnya selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari Institut Bisnis dan Informatika Putri. Kami di sini mau minta waktunya sebentar untuk Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Nah, yang pertama, boleh Bapak perkenalkan diri Bapak dulu dari mulai kayak nama dan jabatan apa yang Bapak pegang di perusahaan. Oke, terima kasih. Memberikan kesempatan saya untuk menjawab segala pertanyaan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, saya perkenalkan, nama saya Faisal. Saat ini saya ini sebagai Direktur Operasi di perusahaan Indo Samudra Express, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding. Perusahaan ini berdiri dari tahun 2017 sampai sekarang. Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan yaitu membawa barang dari Sunda Kelapa ke Batam. Mungkin saya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya Pak, bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan Bapak saat ini yang berfokuskan pada bidang investment center, lalu ada profit center, revenue center, dan juga expense center. Oke, jadi struktur organisasi yang ada di tempat kami yaitu paling tinggi dari pertama, di bawahnya Direktur Operasi, lalu ada General Manager Operasi, di bawahnya lagi baru ada Manager Finance, ada staff Finance, dan bagian orang lapangan untuk operasi. Karena perusahaannya kecil jadi tidak begitu besar, struktur organisasinya hanya simple. Pegawai tetap 5 orang, pegawai yang kita pakai kalau dibutuhkan mungkin ada sekitar 10 orang. Jadi total semua sekitar 15 orang aja. Jadi pegawai permanen sama yang kontrak lah ya. Kalau untuk bagian divisi yang Bapak pegang, Bapak kan Direktur Operasional. Iya. Kira-kira tujuan Bapak ke depannya untuk mencapai keselarasan di tujuan perusahaan itu kira-kira apa? Oke, tanggung jawab Direktur Operasi yaitu bagaimana caranya memelihara operasi yang sudah berjalan dan meningkatkan kalau ada yang bisa ditingkatkan. Operasional itu bisa dikatakan bagus kalau dipelihara. Dipelihara itu artinya bagaimana implementasi daripada kegiatan operasional itu sesuai dengan namanya standar operating procedure yang sudah ada. Biasanya disebut dengan company prosedur. Jadi itu sama dengan SOP, cuman itu lebih mendetail, dan itu suatu perusahaan kalau mau bagus harus mempunyai SOP tersebut. Karena tanpa itu nanti kita tidak bisa mengontrol benar atau tidak jalannya operasional. Dan kalau apabila itu tidak ada atau tidak konsisten, itu akan mengakibatkan pelayanan kita terhadap customer bisa menurun. Itulah gunanya kita mempunyai SOP di suatu perusahaan. Sehubungan dengan masalah operasional, tentu kita harus tidak luput dari penggunaan biaya. Mana biaya-biaya ini yang tadi sudah saya ceritakan itu dipersiapkan di akhir tahun. Apa aja yang harus dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Jadi selama 6 bulan itu mungkin dari Juli sampai Desember sudah direncanakan rencana kerja tahun berikutnya. Dari situ baru kita bisa tahu
berapa dana yang diperkirakan diperlukan untuk tahun berikutnya. Kalau dananya kurang kita harus cari, entah dengan minjam, bisa dari pribadi, bisa dari teman, atau dari bank, atau dari mana aja. Itu harus disiapkan. Kalau nggak itu keras, kalau kan nggak ada uangnya. Nah, itu tugas direktur operasi memastikan hal tersebut. Dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga hubungan dengan mitra, dengan pemerintahan, dan juga dengan customer yang sudah ada, lebih ditingkatkan. Kita proaktif datang ke customer yang sudah ada, menanyakan bagaimana pelayanan yang sudah diberikan, apakah dia punya rencana lain selain yang sudah jalan. Nah, seperti itulah kira-kira kita memelihara. Tentu kita harus ada regular visit ya ke customer. Dari situ baru kita nanti ketahuan apa yang sudah dikehendaki oleh mereka, apa yang belum. Yang belum inilah gunanya untuk kita tingkatkan pelayanan kita. Untuk hal-hal yang kira-kira kita dapatkan ada rencana tambahan untuk operasional di tahun berikutnya, kita bisa bertanya kira-kira apa yang akan direncanakan oleh mitra kita atau customer kita tersebut. Terus tentu itu hubungannya nanti perkiraan biaya yang harus kita siapkan. Kalau memang ada ya, kalau nggak ada ya udah, berarti kita hanya melihara apa yang sudah berjalan. Nah, kita bisa cari lagi ke melakukan marketing, strategi marketing yang ke perusahaan-perusahaan lain. Apakah dari teman, apakah dari kita menggunakan email, atau menggunakan dari mulut ke mulut. Nah, seperti itulah kira-kira strategi marketing harus ditingkatkan. Nah, mungkin dari strategi marketing tersebut kita akan dapatkan customer baru, di mana customer baru ini harus kita lakukan lagi lobby berikutnya lagi untuk pendekatan. Meskipun dia tidak ada order untuk tahun untuk tahun depan, mungkin dia jadi tahu siapa perusahaan kita dan apa maunya dia. Dan itu mungkin kita jadi bahan strategic planning kita untuk beberapa tahun berikutnya lagi. Sambil itu juga kita memonitor apa yang bisa dilakukan efisiensi. Misalnya pegawai jumlahnya 10, sementara operasional yang dilakukan menurun jumlah orderan kita. Ya, mungkin kita bisa melakukan pengurangan pegawai untuk melakukan efisiensi kan. Nah, terus yang berikutnya lagi, kalau memang ada hal inovasi lain, misalnya kita harus ciptakan marketingnya mungkin bisa melalui hal lain, misalnya kita masukin ke dalam sosial media. Nah, di sosial media ataupun itu kira-kira. Jadi inovasi-inovasi itu harus diciptakan terus, dan caranya bagaimana kita mendapatkan data hal-hal tersebut, yaitu kita minta masukan dari, selain juga kita tadi kita melakukan proaktif komunikasi kepada customer yang ada, customer baru, dan ke internal kita sendiri. Di mana letak masalah-masalah yang timbul, nah itu kita lakukan terus melalui weekly meeting, monthly meeting. Itu semua harus dicatat semua, ada minute of meetingnya semua. Nah, masukan-masukan itu di-review, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Apakah memerlukan biaya tambahan atau bisa mendapatkan hasil yang lebih efisiensi untuk cost yang harus dikeluarkan. Kira-kira seperti itu, tugas. Tadi kan Bapak bilang kan untuk mencapai tujuan itu program-programnya, dan juga tadi Bapak juga sempat menyinggung inovasi lain kan dalam merealisasikan inovasi itu kok pasti ada hambatan-hambatan itu. Gimana Bapak bisa mengeksekusi
strategi untuk inovasi itu direalisasikan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke. Caranya satu kan tadi yang pernah kita diskusikan awal tadi, di situ kita harus ada perencanaan bisnis strategic planning ya. Jadi kita harus buatkan dulu strategic planning ini untuk tahun berikutnya. Lalu dari strategic planning didapatkan nanti apa-apa yang harus dikerjakan di tahun berikutnya. Dari hasil tersebut didapat perkiraan berapa biaya yang harus diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan di tahun berikutnya. Nah, dari biaya-biaya tersebut cukup tak kira-kira uang yang ada di perusahaan untuk tahun depan? Kalau nggak cukup kita harus carikan. Kita cari dari tim komersial nanti akan mencari berapa dana yang diperlukan, pinjamannya apakah melalui bank atau melalui tempat lain yang bisa mendapatkan pinjaman. Nah, nanti apabila uang itu sudah didapat, nanti baru kita eksekusi. Eksekusi dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu menggunakan bisnis company business plan. Jadi kita udah ada SOP yang ada itu tetap harus direview. Mungkin untuk tahun-tahun yang berjalan SOP itu masih cocok. Mungkin di tahun berikutnya ada hal yang harus ditambahkan atau yang sudah ada bisa dirubah atau dikurangi terus disesuaikan dengan keadaan. Itu harus ada tim yang melakukan review SOP itu. Nah, sehingga apa yang akan dieksekusi ke tahun berikutnya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada kesalahan penentuan waktu, harga, dan aturan-aturan yang berkembang terus kan. Jadi disesuaikan dengan aturan-aturan yang baik aturan dalam negeri maupun aturan luar negeri. Seperti itu kira-kira. Untuk pertanyaan terakhir, dalam mengeksekusi strategi untuk mencapai tujuan perusahaan kan kalau seandainya tercapai, apakah ada insentif yang diberikan dari perusahaan atau bagaimana? Untuk siapa? Untuk divisi Bapak gitu. Oke. Baik. Kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan, setiap pegawai itu di akhir tahun harus buat juga planningnya. Nah, tadi kan planning untuk perusahaan, ada juga planning untuk pegawainya. Jadi setiap pegawai itu mempunyai KPI, Key Performance Index, mempunyai apa targetnya untuk tahun depan, apa yang harus dikerjakan, apa saja yang akan dihasilkan dari pekerjaan itu, dan itu ditulis masing-masing pegawai, ditulis lalu didiskusikan ke atasan masing-masing. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dieksekusi tersebut harus doable ya. Doable artinya itu harus bisa dikerjakan. Jangan hal-hal yang nggak mungkin dikerjakan ditulis. Dan keren tulis saja terus. Padahal dia nggak paham apa yang mau dikerjakan. Maksudnya itu doable. Jadi bisa dikerjakan baik oleh diri dia sendiri maupun oleh perusahaan. Artinya perusahaan juga bisa melaksanakan mensupport rencana tersebut. Kalau dia bisa melaksanakan tapi perusahaan tidak bisa mensupport, misalnya pekerjaannya dia harus berhubungan dengan orang yang pangkatnya tinggi. Saya kan nggak mungkin itu berdasar misalnya harus berhubungan dengan kementerian misalnya. Siapa yang berhubungan kenal dengan menteri di sana? Kalau nggak mungkin ya jangan. Artinya yang bisa dikerjakan global. Artinya semuanya global itu juga dari segi finansialnya juga jangan sampai rencananya muluk-muluk. Tapi biaya yang dikeluarkan lebih gede daripada yang akan didapat. Nah, itu maka didiskusikan dengan atasan, dituangkan dalam sebuah kertas. Jadi ada apa rencana kerja, siapa akan melaksanakan, kapan akan dilaksanakan, target yang akan dituju apa. Semua itu di review berdua dengan atasan. Jadi kalau pegawainya ada 100 orang berhadapan dengan atasan masing-masing. Terus semuanya ditulis dalam suatu kertas. Jadikan KPI atau planning dari pegawai. Jadi ada dua planning ya, planning perusahaan dan planning pegawai.
kira-kira gitu. Untuk planning perusahaan dan planning masing-masing pegawai itu berarti harus sejalan ya, tujuannya harus jadi satu. Bisa, misalnya planning perusahaan, misalnya ya, divisi operasi misalnya. Divisi operasi itu mempunyai target, katakan satu tahun akan melakukan 110 kali pengiriman barang, misalnya 110 kali. Terus dari segi pegawainya dia ada inovasi. Misalnya dari 110 kali itu berdasarkan data yang tahun ini kan, tahun depan dia akan merubah, katakan tujuan yang sejalan itu tidak perlu dilakukan berkali-kali. Direncanakan, misalnya jalan A misalnya. Di jalan A itu ada 10 perusahaan. Jadi tidak perlu 10 kali datang ke masing-masing. Jadi satu kali berangkat udah bisa memuat di perusahaan yang 1, 2, 3 sampai 10. Jadi bisa menghemat cost. Nah, kira-kira gitu. Ini inovasi itu. Jadi memang harus jalan dengan target perusahaan, tapi hal-hal efisiensi dan efektivitas itu menjadi haknya si pegawai. Nah, di situ pegawai mendapatkan tadi apa istilahnya? Insentif. Nah, kalau dia bisa melebihi target, misalnya dia ada inovasi yang biasanya perusahaan harus mengeluarkan 10 kali penjemputan dengan biaya yang diperlukan, katakan biaya trackingnya sekian, biaya manpower sekian, biaya bahan bakar sekian, biaya sewa, biaya tracking termasuk sewa dan bahan bakar lah, biaya operasional lainnya, biaya forklift, bongkar muatnya. Itu kalau bisa dijadikan cuma 5 kali, kan sudah menghemat 5. Nah, itulah untuk menekan cost, efisiensi maksudnya. Itulah inovasi yang disebut dengan inovasi. Jadi pegawai bebas. Berinovasi. Iya, melakukan inovasi. Itu contohnya misalnya. Banyak sekali inovasi itu pegawai yang mau maju ya. Itu pegawai yang nggak mau maju, emang gue pikirin. Yang udah dapat gaji. Nah, itulah nanti performance setiap pegawai berbeda di situ kan. Mereka yang inovasi ini banyak, naik gajinya juga, bonusnya juga banyak, beda dong. Karena slow aja ya, gaji tok. Kalau yang inovasi banyak, bonusnya banyak nih, bahkan dia bisa naik jabatan, kira-kira gitu. Nah, mau tanya, kalau semisal dari program kerja yang udah Bapak siapkan nih, semisal gagal dicapai gitu, apa yang akan dilakukan? Setiap minggu kita melakukan weekly meeting. Dalam waktu 1 minggu yang sudah berjalan, kita review rencana apa yang akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, kapan akan dikerjakan, dan statusnya bagaimana. Jadi setiap meeting itu ditulis apa yang akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, kapan akan dieksekusi, dan bagaimana hasilnya. Dan itu nanti di minggu berikutnya, katakan meeting tiap hari Selasa misalnya. Tadi Selasa berikutnya dibuka lagi tuh, tanyain lagi tuh hasil minute of meeting yang minggu sebelumnya. Nah, ada kan, misalnya ada 100 item, di review satu-satu. Ini gimana nih, sampai di mana nih? Gimana, ada hambatan nggak? Nah, dari semuanya itu, misalnya ada sesuatu yang tidak tercapai sesuai dengan rencana, itu nanti dilakukan investigasi. Jadi nanti ada tim compliance yang akan melakukan investigasi. Misalnya, kenapa kok biaya yang diperlukan biasanya cuma 1 kali pengiriman barang diperlukan misalnya 1 juta misalnya. Tapi kok untuk pekerjaan yang sudah dilakukan minggu ini, ini memerlukan 1.200.000. Kenapa nih? Nah, itu nanti dilakukan investigasi lah. Itu dengan cara bisa dipanggil orang yang bersangkutan,
atau kita investigator bisa datang tetap ke lokasi. Kenapa kok bisa ada peningkatan biaya? Misalnya, nah itu nanti jadi catatan. Nah, ini nanti direview lagi di dalam meeting berikutnya lagi. Apakah nanti cara tersebut akan dirubah atau tetap dilaksanakan? Mengingat mungkin tahun sebelumnya atau saat itu mungkin ada hal-hal yang insidental, misalnya, oh itu banyak kempes, atau pada saat itu ban forkliftnya kempes, ban truknya kempes, ban forkliftnya kempes, sehingga harus waktu bertambah. Jadi pemakai sewa truknya jadi lebih mahal karena waktu bertambah, misalnya. Hal kayak gini caranya untuk memastikan kenapa kok terjadi, bagaimana menghindari hal-hal tersebut atau mendapatkan data-data, fakta-fakta yang otentik ya untuk mencari, mencegah jadi tidak terulang lagi. Terus tadi ada yang nih pertanyaannya, yaitu gambaran bagaimana perusahaan Bapak beroperasi itu. Oke, perusahaan ini bergerak di bidang pengiriman barang. Sama seperti kantor pos, kayak Tiki, JNE sama. Seperti itu, cuman ini skalanya besar. Kalau ngirim JNE mungkin ngirim makanan yang cuma sekilo 2 kilo, paling banyak mungkin 5 kilo, 10 kilo. Kalau ini sekali kirim 15.000 ton satu kapal ngirimnya. Jadi kalau misalnya setengah kapal ya kita menggunakan kapal, tapi kita sewa, namanya itu space charter namanya. Jadi dibagi-bagi ya. Kalau kontrak kalau ini time charter itu kontrak kapal secara utuh. Jadi kita nggak perlu buang duit kan. Kita cuma butuh setengah kapal atau bahkan cuma 100 meter persegi misalnya. Itu nanti kita diskusikan dengan perusahaan pelayaran sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Misalnya tujuannya mau dikirim ke San Francisco misalnya. Kita harus cari perusahaan pelayaran yang ada nggak yang langsung dari Jakarta ke San Francisco. Kalau ada, kita pakai dia. Benar, ini kan nggak gampang tuh. Karena tanggal yang kita perlukan apakah sesuai nggak dengan schedule kapal tersebut. Kapal ini biasanya kan bukannya ngetem, dia nggak ngetem dia numpang lewat doang. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan schedule kapal yang tiba di suatu pelabuhan, di mana pelabuhan itu apakah mendekat dengan tempat muatan yang akan kita kirim. Pertama. Yang kedua, kalau misalnya kapal ini nggak ada, bagaimana caranya? Kita cari kapal yang yang sebagai feeder. Feeder itu artinya nanti dia jemput barang kita. Nanti ada kapal lain yang akan menuju, misalnya kapal yang datang misalnya melalui Semarang. Kita pengennya muatannya di Jakarta. Setelah dari Jakarta dijemput kapal barang kita. Tapi karena tidak ada kapal yang ke Semarang, dari Jakarta ke Semarang, nanti kita harus cari ada kapal lain yang untuk kirim ke Semarang atau melalui jalan lain, misalnya lewat darat. Nah, dihitung dulu biaya itu semua tuh. Nah, itu tugas estimator itu oleh perusahaan yang di forwarding itu harus jago gitu. Nggak masalah biaya pengiriman dari Jakarta via truk ke Semarang, hitung semuanya seluruh. Nah, oke, sekian, tulis sekian. Nanti sampai di Semarang, nanti baru barangnya harus diturunin lagi, masuk gudang apa enggak, atau langsung ke pelabuhan, atau jadi itu semua ada biaya kan, biaya bongkar muat, biaya sewa gudang, manpower cost, itu semua biaya semuanya, itu harus dihitung, nggak boleh salah itu. Kalau nanti harus muat lagi kapal yang ada di Semarang yang mau tujuan ke San Francisco, ya. Seperti gitu kira-kira sistem kerjanya. Berarti bergerak di bidang jasa. Jasa pengiriman barang. Bahasa kerennya freight forwarding.
Oke, sebelumnya terima kasih ya Bapak sudah memberikan waktu Bapak. Baik, Terima kasih. terima kasih. Oke.